innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahum mulaqikum. Wa summa qala adan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala ta'ala adan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Anak-anak, para menantu, cucu-cucu hingga ke cicit almarhumah yang kita hormati dan dirahmati Allah. Bapak Kepala Desa Tabat Runjang beserta perangkat yang kami hormati, Ketua BPD beserta anggota yang saya hormati, Bapak Imam, Khatib Bilal Garim yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ta'zin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu aset kita dusun yang susah kita hapus adalah kebersamaan yang seperti ini. Saya katakan aset sebab tidak semua orang, tidak semua provinsi punya kegiatan seperti ini. Mohon maaf, ada yang mengklasifikasinya NU Muhammadiyah. Tidak juga. Ada juga yang Muhammadiyah sudah ngubur, sudah. Idaknya ada acara lagi. Tapi kita di Bengkulu ini masih ada takziah 3 malam. Cuma tidak pakai yasinan tahlil aja. Nah, artinya bahwa ini bukanlah syariat yang wajib kita laksanakan. Tapi kebersamaan kita hadir ke sini, dalam pola pikir kita mengikuti ulama terdahulu, bahwa ini adalah salah satu upaya untuk menolong orang yang sudah meninggal dengan cara kita. Nah, alhamdulillah ini masih terbudayakan dan masih kita pakai. Islam di Indonesia ini sangat lentur. Ada orang kalau dia tidak sholat diajak. Kalau di daerah-daerah Arab, mereka tegas, Pak. Kalau tidak dengan ikut mazhab itu, maka ada ancaman. Nah, kita di sini paling berdebatnya di TikTok. Yang mulai ini mazhab Maliki, yang ini ada yang Wahabi, yang ini ada yang Syafi'i, iya macam-macam bentuknya. Dan kita tidak hobi ganggu orang itu. Mohon maaf, ada beberapa aliran sesat dikatakan kan berubah nama-namanya sampai sekarang masih ada. Biasa-biasa baik. Saya nengok belum, tapi ada orang ngomong kalau kita sholat di tempatnya dipel di tempat gitu tuh. Bekas gitu. Konon kabarnya model itu. Nah, sampai model itu, tapi sekarang masih ada. Nah, karena apa? Budaya kita Islam ini lentur. Maka kalaupun ini ada orang yang tidak sesuai, dan tidak kita saling ganggu. Yang tidak sesuai tidak usah ngikut. Itu. Nah, alhamdulillah ini bisa kita laksanakan. Biasanya bukan cuma 3 malam, sampai 7 malam. Bahkan sampai 40 malam, khusus tiap malam Jumatnya itu ada acara-acaranya. Sampai ke malam 40. Selanjutnya, kalau ini malam ketiga berarti 2 malam kita sudah kumpul di sini. Barangkali ada yang cuma batas yasinan tahlil, doa, selesai ngaji. Ada juga yang yasinan tahlil,
Doa sudah isa, tablik musibah. Nah, yang tablik musibah ni di atas tahun 2000-an inilah. Gunanya ngisi pengajian. Judulnya tablik musibah, tapi kajian. Asal katanya kaji. Jadi ada yang kita kaji. Kalau sama-sama ngomong tu pengupean namanya. Ngupek kita. Jadi harapan kita, kalau selesai kita balik sini, ada hasil dari kajian kita. Nah, saya tidak akan lama insya Allah sebelum tengah malam kelak selesai. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, bahasa kita mati itu terpisahnya ruh dengan jasad. Model almarhum nih, jasadnya masih ada tapi ruhnya tidak ada lagi. Mati bahasa kita tuh. Tapi anehnya, sebelum tidur tuh kita disuruh doa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, dengan namamu ya Allah, aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Di ini doa sebelum tidur. Artinya bahwa waktu tidur itu kita mati. Padahal kita masih bernyawa. Yang ngembus itu, yang berdetak itu jantung kita. Ruh kita ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas waktu kita bangun, itu dikembalikan lagi oleh Allah. Maka orang tidur itu ada disebut sama dengan tidur mati. Malam tadi gempo 15,70. Misalnya kan itu. Tidak terbangun itu. Rumah roboh dan sebagainya, yang masih ngorok bertanya apung itu. Nah itu tidur mati gitu orang. Ada nih orang diangkat dari berendo ke ruang tengah tuh, tidak tahu gitu tuh. Nah itu tidur mati namanya. Ini tidak sadar itu. Apa kegiatan kita waktu tidur tuh kita tidak tahu. Nah kita akan membicarakan tentang kematian ini. Dalam firman Allah Al-Baqarah 28 sangat jelas Allah katakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ternyata masing-masing kita ini dapat jatah 2 kali mati, 2 kali hidup. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatam, dulu kamu mati, fa ahyakum, kami hidupkan, summa yumitukum, mati lagi, summa yuhyikum, hidup lagi. Ijatah kita nih 2 kali mati, 2 kali hidup. Kita nih bukan hidup dulu baru mati, mati dulu baru hidup. Ya kebila kita nih mati, waktu ruh belum bergabung dengan badan, itu mati. Nah awalnya kita nih di alam ruh. Sejak dari Nabi Adam sampai kiamat kelak, ruh itulah diciptakan, belum di store baik. Itu. Seluruh ruh sudah diciptakan. Karena belum bersatu dengan jasad, kita katakan mati. Dalam surat Al-A'raf 172, kita dulu pernah disumpah oleh Allah. Diambil baiat oleh Allah. Alastu birabbikum. Di depan ruh yang miliar itu, triliunan mungkin. Kalian bersaksi, aku di Tuhan kalian. Kalian beriman, aku di Tuhan kalian. Kalian yakin, aku di Tuhan kalian. Seluruh ruh kita jawab, bala sahidna, kami bersaksi. Nah ini masih dalam konsep. Karena kita belum hidup. Konsep ini itulah pokoknya. Beriman kepada Allah, jangan sirik. Sirik itu selingkuh. Bahasa agamanya sirik. Bahasa kotanya selingkuh. Di dusun, orang kota selingkuh, di dusun ada 2 lingkuh. Nah ini kadang-kadang. Lebih banyak di dusun. Nah ini. Jadi sirik selingkuh itu tidak diduakan. Allah itu juga tidak diduakan. Itu.
Maka konsepnya satu. La ilaha illallah. Itu konsep. Nah, setelah itu di dalam alam kandungan, mulai terbentuk janin setelah 4 bulan, ruh kita ni tadi diambil, diantar oleh malaikat, summa yursalu malakuf fayanfu firru wa yu'maru bi arba'in kalimat. Allah tugaskan malaikat turun untuk meniupkan ruh. Kepada malaikat disuruh mencatat 4 kalimat. Rizkihi, ajalihi, sakyun, au sa'idun. Itu. Rizkinya, ajalnya, celaka dan bahagia. Bahasa kita dusun, jodoh, maut, bala, rezeki. 4 inilah disiapkan Allah. Karena tugas kita di muka bumi Allah ni bukan nyari dodo, bukan nyari rezeki, apalagi nyari bala, apalagi nyari mati. Nak nyari mati, kami dah ada orang nyari mati. Tugas kita di muka bumi Allah ini, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'buduni. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Tugas kita ni ibadah. Setelah menyatu ruh dengan jasad, lahir ke muka bumi ini, Allah titip. Di muka bumi ini kita ni dititip. Karena kita aslinya bukan penduduk bumi. Aslinya kita ni penduduk surga. Asalnya dulu dari surga. Masuk ke bumi ini titipan. Yang asli penduduk bumi ini, rombongan iti. Ngapa iti? Baru netas langsung pacak berenang. Puyuh itu penduduk bumi itu. Lum pecah nian teluknya tu. Jangan dikejar. Idak ke dapat idak. Nah. Mange itu penduduk bumi. Nah. Asalnya lahirlah pacak berjalan ya. Kita kambing umur 10 bulan tu lah boleh dimakan. Kita umur 10 bulan pacak apa ngolak, saya ngolek sini, makan tak disuap, baju nak dipakaikan. Mising kencing masih nak dipapa, tak pacak dia. Karena memang bukan penduduk bumi kita ni. Tugas kita ini dititip oleh Allah untuk ditemukan dengan jodohnya, untuk dikasih rezekinya, untuk supaya kita jangan sombong nian, Allah kasih dikit-dikit bala, ada sakit, ada macam-macam bentuk yang lainnya. Nah, sampai waktunya kelak, kita akan balik lagi kepada Allah. Tugas di muka bumi ini beribadah kepada Allah. Nah, cuma kita ini pelupa, galak lupa dan sengaja melupakan. Itulah Allah Al-Baqarah 152 itu tegaskan, fazkuruni azkurkum. Ingat aku, maka aku ingat kepada kalian. Tugas kita ni mengingat Allah. Yang lainnya lah disiapkan Allah galau. Rizki idak kita cari, pasti ada. Kita idak cari daging petang ni tadi. Makan di sini, begulai daging. Nah, itu. Kadang-kadang belum tentu kita nyimpan gula kopi terus di rumah. Datang ke sini lah dapat gula kopi. Sejujurnya kue tart ini kita dapatkan waktu raya. Nah, di sinilah pacak makan kue tart. Siapa yang menjamin rezeki kita? Allah. Jodoh juga sudah Allah siapkan. Kadang-kadang sampai berlapis jodohnya. Ya orang seorangnya 2. Kecuali orang-orang yang takwa. Mohon maaf bukan sombong. Saya ini orang yang takwa. Takut sama yang tua maksudnya. Maka tidak baca nambah tu takwa. Takut sama yang tua. Nah, yang berbini 2 tu tidak takwa. Tidak takut sama yang tua kan. Nah, ini mana guyon aja. Nah, itu sudah Allah siapkan. Ya, ngapa jodoh aku jat? Weh, maka bercermin. Aku dapat yang jat, aku dapat yang jat. Tengok muka kita. Ama makan kita bigi dapat bini. Nah, itu namanya musibah. Masing-masing kita ini Allah sudah kasih.
Bima fadalallahu ba'dukum ala ba'd. Di atas muka bumi ini lanang ada kelebihannya, tenaganya kuat, pikirannya panjang. Tino lemah dari sisi tenaga, mudah mengeluarkan air mata. Kadang-kadang masalah tidak selesai, omelan belum putus-putus. Kita kadang-kadang berjalan dengan istri bawa mobil itu, kendak kita tuh nyaman, hampir nyenggol anak orang, itu wah panjang, mati kita teman kak. Maka dijengok, mati dah. Panjang. Sebenarnya istri cuma astagfirullahaladzim, sabar ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sabar ya. Itu sebenarnya yang dibutuhkan kita lanang. Mana kita cemas, itu yang di sebelah ini merepet boleh. Balik kita kata-kata, mulai deh, kecek deh, nak balik, nah, tambah rusak urusannya tuh. Nah ini. Barangkali ada yang mengalami model itu. Nah ini perempuan. Nah, Allah sudah kasih kelebihan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah maka Allah temukan jodoh ini supaya kelebihan kekurangan itu bersatu untuk sama-sama kembali ke surga kelak. Lanang tentu dengan kelebihannya, maka Allah tidak pernah mengutus Nabi dan Rasul itu tino. Kenapa? Tidak mungkin Nabi itu tino. Begitu Jibril turun bawa hadis, Nabi ngomong, "Lum paca kini lagi men." Balik lagi Jibril, kan tidak mungkin itu dong. Atau dalam kondisi perang. Kondisi perang, KTK bah. Lum paca lagi hamil besar. Tunda dulu perang nih. Tidak mungkin model itu tuh. 9 wali songo itu tidak ada satupun yang tino. Ngapo? Wali itu pewaris Nabi. Pelanjut Nabi. Mungkin harus dakwah malam. Mungkin harus sendiri. Bayangkan tino malam berjalan sendiri. Hina dia aib itu. Tapi perempuan ada kelebihannya. 99 Asmaul Husna itu satunya menempel pada diri perempuan. Kita tidak dapat, Pak. Ceklah 99 Asmaul Husna. Tapi perempuan ada sifat Allah di situ, Ar-Rahim namanya. Di situ Allah tempatkan kandungan itu. Lanang tidak ada itu. 99 satu ada di perempuan. 114 surat Al-Quran itu. Ada surat An-Nisa. Surat Ar-Rijal tidak ada. Ini nih. 10 jari kita. Nak ngapo ini dikecek telunjuk, ini jari tengah. Cobalah dikecek ini bapak jari. Kan ini ibu jari. Tidak ada. Tidak ada dikecek jari tengah nih. Yang ini jari manis. Ini kelingking. Tidak ada yang jari bapak itu. 20 Desember hari ibu, hari bapak. Tidak ada. Kelebihan perempuan. Silakan. Begitu juga dalam sisi kehidupan. Nak tiap pesta laki ibu nyawer, setetes tidak ada dosanya dengan bini. Itu. Lemak kalau nyawer sawit dikit. Ini mungut berondol pule. Nyawer saja. Ya Allah. Sawit berondol dapat duit nyawer pule. Tidak ada dosanya. Suami selingkuh tidak ada dosanya itu. Nah tapi giliran suami kalau dia sholat, istrinya tidak sholat, kebagian dosa. Harus dia tata bininya. Bu sholat. Feranglah situ. Ngatur uang boleh. Mari berjilbab, Bu. Selek ngewang. Panas. Bajur man kau deh. Contahan makanya. Ada orang ngomong. Kalau sudah disuruh sholatnya dan tidak Pak Ustadz. Kalau disuruh berjilbabnya dan tidak. Masih salah tak kami sebagai suami? Masih salah. Di mana lagi salahnya Pak Ustadz? Salah milih bini. Ngapa milih yang romantis? Nah itu. Jadi sego nak menjalankan konsep yang tadi beriman di muka bumi ini. Sego. Kadang-kadang nak laki bini dan nak. Kadang-kadang bini taat nian. Laki jabalan. Itu. Nah ini. Padahal tugas kita ini
Sudah Allah tegaskan. Dalam ikrar solat itu dikatakan inna solati. Lu ngecek yang lainnya. Waru wanusuki. Sesungguhnya salatku baru ibadah. Percuma kita yasinan tahlil di sini kelas mayang col. Kemana nak ngasilkan pahala kita baca Al-Quran tuh? Ada orang ngecek, ada yang puasa tidak solat. Diterima Pak Ustaz. Wallahu a'lam bisawab. Macam-macam kelakuan manusia ini. Ada yang puasa, ada yang solat. Ada yang puasa, ada yang tidak solat. Ada yang tidak puasa, ada yang tidak solat. Nyari THR itulah aja. Puasa tidak, solat tidak. Tapi kuat nyari THR. Itu. Ada juga yang macam itu. Tidak bisa kita samakan masing-masing. Tapi yang jelas, kita mengingat diri kita bahwa konsep pertamanya kita sudah disumpah oleh Allah beriman kepada Allah. Tinggal di muka bumi ini menjalani konsep itu tadi untuk kita menunggu sampai mati. Nah, sampai waktunya kita mati, tidak ada di Al-Quran itu menyatakan kematian yang buruk. Elok galau. Pertama kata Allah, mati itu balik. Apa balik? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Balik itu. Yang kedua, irji'i ila rabbiki. Kembalilah kepada Tuhanmu. Fadhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam komunitas hambaku. Nanang pade de Tuhan ngecek kita hamba. Jangan kita nepudai hamba Allah, Kak. Allah yang ngomong kita ni sebagai hambanya. Maka Allah panggil untuk balik dan ikut dalam komunitas hamba Allah. Yang model inilah yang dikatakan dengan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai pemilik jiwa yang tenang. Ngaponya tenang? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Karena banyak mengingat Allah, jiwanya menjadi tenang. Macam mana mengingat Allah? Innani anallah, kata Allah. Kita tahu nama Allah tu lah yang ngomong. Tuhan 14. Akulah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembah aku. Aqimis sholah li dzikri. Dirikan solat untuk mengingatku. Jadi mengingat Allah itu caranya solat. Solat itu cara kita mengingat Allah. Kalau solat kita tidak tegakkan, maka akan runtuh dari hal-hal yang lainnya itu. Kalau sudah seperti ini, nak ngapa kita cemas balik ke agama? Apa baik yang namanya balik itu lemah? Balik dari sekolah lemah, balik dari merantau walaupun tidak berhasil lemah, apalagi berhasil. Orang sudah sukses di rantau, pas lebaran sebulan lagi, 2 bulan sebelum lebaran tuh tiket lah dibeli. Ngapa tidak balik? Bekardus-kardus oleh-oleh. Riangnya, yang nunggu juga riang. Balik pertama anaknya. Alhamdulillah yung balik nganena au mak uco sorang kana cucung mak ku bawa galu. Balik alhamdulillah kana pitis juta bakal pembeli sirima. Alhamdulillah kata maknya. Besok anak kedua balik juga, banyak lagi cucunya. Kami balik gali kak mak, rame rumah kak. Dia ngape? Aku riang kamu balik. Kak na 1 juta. Untuk pembeli selera mak. Anak ketiga besok balik pula. Aku surang mak, menantu mak lagi. Berat tak pacak balik. Ikat nak titipan 1 juta untuk mak. Nangis maknya. Nah, kata lakinya, ngapa nangis? Duit 3 juta dapat. Anak katakan mati itu balik. Kita kan memang bukan penduduk dunia ini. Yang kedua, mati itu kata Allah dalam Al-Quran, terima upah. Ya baru nengok aku Pak Ustaz. Nah aku baru ngecek. Terima upah apa? Yang siapa yang bekerja? Kita membangun SD. Jadi keneng. Hari Sabtu datang kepala tukang. Lah nak balik lum kata kita. Padahal nak balik kata. Amal lum nak balik, aku nak balik kata. Karena gaji kamu minggu kak. Junaidi. Ya Pak kata. Namarai kan tahu. Coba hitung 200 kali sarai itu. 1.200.000 cukup Pak. Oh, pulan. Ya Pak. 4 arai kan.
Woi, aku dua arai dia demam, Pak. Aku tidak nanyo demam apa tidaknya. Kerja 4 hari kan? Yo, Pak. Tidak ada toleransinya, Pak. Toleransi dan nah. Tidak orang bayar karena kita tidak kerja. Nah, kita ini terima upah kapan? Allah dalam surat Al-Mulk jelas mengatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan mati dulu baru hidup lagi untuk melihat siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Siapa berani nunjuk? Siapa yang pahalanya paling banyak nunjuk? Tidak berani kita, Pak. Atau kita balik pertanyaan, siapa yang paling besar dosanya nunjuk? Malu pula kita nunjuknya. Bahawa tidak ada tanda-tanda siapa di antara kita yang banyak dosa, siapa yang pahala itu. Tapi kalau ciri-ciri ngapo orang malas sholat, malas ke masjid itu tandanya hatinya banyak dosa. Nah, orang yang malas meyang itu salah satu penyebabnya karena banyak dosa. Dosa apa maksudnya? Lah tidak sembahyang itu berdosa. Terus-terus tidak sembahyang, mati hatinya. Hatamallahu ala qulubihim. Nah ini. Jadi kita tuh terima upah. Datang malam kah, ada yang semalam, ada yang 2 malam. Bukan sia-sia pamayak mal mithqala dzarratin kharayyara. Membaca yasinan tahlil taruh lah tidak yasinan. Tahlilan baik kita misalnya yasinan baik. Berapa huruf? 83 ayat surah Yasin itu dihitung per huruf, apalagi kita ditambah tahlil sekali kita membaca kulhu dengan 3 kali hatam kulhu tu baik sama dengan hatam Al-Quran sebanyak itu pahalanya. Tidak ada nampak di sini nih pahala itu kebilo setelah kita mati nanti akan diserahkan pahala itu bagi yang ngerjokannya. Yang tidak ya macam mana nak dibayar oleh Tuhan. Yang ketiga, mati itu pindah dari tempat sempit ke tempat yang luas. Dunia kok sempit, Pak. Kata Allah, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Surga lebih luas daripada langit dan bumi. Bintang yang kita tengok yang paling besar 7 kali lipat bumi. Kebesar dunia ni. Bintang itu baik 7 kali lipat bumi. Apalagi yang kecilnya. Ada berapa lapisan tata surya ini? Surga lebih luas daripada itu lagi. Di dunia ini ya Allah, makin banyak uang, makin sempit tanah kita. Makin banyak penduduk, makin banyak pula tempat tinggal. Dulu di kota-kota itu perumnas, sekarang tak lagi pacak dibangun. Lah nyingkir ke arah Pondok Kubang sini, Perumnas ni. Ke utara telah mulai ke arah Pasar Pedati situ. Kalau arah ke selatan lah ke arah Sukaraja situ. Lah kini karena kita ni dekat sungai baik dah pacak. Kalau mungkinlah lewat-lewat Penanjung tu kan kalau tidak gunung akan dibangun juga. Karena tidak ada lagi lahan di kota. Orang makin banyak. Tandanya dunia ni sempit. Dan memang Rasul mengatakan dalam hadis Allah akan kasih kita ni 100%. Cuman yang 99 Allah kasih kelak. Yang 1% itulah yang dikasih di muka bumi. Yang 1% inilah kita berebut. Berebut sesama kita, teko berebut dengan mange. Lau, amun mange itu pacak nengok kita berbuka, mungkin geleng pala. Kato babi tu orang ni, kau makanan kita dimakannya pula. Beluluk tu kan makanan mange. Kita tiap berbuka, kolang kaling pa ustaz lah, beluluk lah. Gitu. Nah ini kan, jadi bingung gitu. Kalau di surga kelapa, luar biasa. Sini makin tinggi pohon, makin susah ngambil buahnya. Ini makin tinggi. Di situ kelak akarnya di atas, buahnya ke bawah. Sebanyak-banyak kita makan, sebanyak-banyak kita minum, tidak ada kita mising, tidak ada kencing lagi. Lah ngapa itu Pak Ustaz? Sudah Allah lihatkan itu dalam kandungan. Bayi dalam kandungan itu, kalau nyala benyamu, itu maknya dianjurkan makan yang bergizi. Bulan puasa tu boleh wanita hamil tu tidak boleh puasa. Boleh kalau tahan untuk dia. Nah begitu dia puasa,
kecil gerak bayinya, konsul ke dokter. Ibu puasa kata dokter. Iya, pantas. Jangan dulu Bu disarankan. Nanti ibu kodokan saja. Kenapa? Kalau ibu puasa, asumsi konsumsi makanan ibu tuh kurang ke bayi ibu. Jadi anak ini nanti lemah dia. Begitu maknya tidak puasa, kencang lagi gerak anaknya tuh. Artinya apa? Apa yang dimakan mak calon bayi itu sampai ke bayi. Nah begitu lahir, tidak pernah kita nengok bayi lahir bercampur tai. Tidak ada. Berarti makan minum di dalam perut tidak pernah missing. Pacak Tuhan buatkan. Apalagi di surga. Jadi tidak ada kematian itu yang buruk. Nah, kita tengok posisi almarhumah. Almarhumah ini di mana posisinya? Sekarang mati yang kedua. Mati yang kedua ini posisinya sedang dievaluasi. Sedang dinilai. Ibadah ini 3. Ada ibadah badan. Sholat, puasa, ngaji, azan. Itu badan yang ngerjakannya tuh. Ada yang dengan harta. Contohnya zakat, sedekah. Itu. Ada yang badan, duit juga. Apa itu? Umroh, haji, jihad. Nah, yang terkait dengan harta, ibadah malia, masih pacak kita tolong. Maka disampaikan Pak Kades, disampaikan oleh Panca tadi, Dokter Panca. Kalau almarhumah ada utang piutang, mohon kasih tahu. Nyelamati, tidak pacak bayar utang lagi. Apa dengan kita bayar utangnya nyelamati lunas? Lalu lunas lah. Asal tahu catatan utangnya tuh. Kalau almarhumah ini terdaftar sebagai calon haji waiting list, tapi belum bisa berangkat, maka wajib dibadalkan hajinya. Itu hadis itu tuh. Seharusnya nyelah hajah, tapi tidak pacak berangkat gara-gara daftar tunggu atau waiting list ini. Nah itu amalnya kata siapa? Lah kepada almarhumah pahalanya. Nah itu sedang dievaluasi. Yang menjadi khilafiyah ini tentang amalan bacaan Quran. Ada yang ngomong sampai, ada yang ngomong tidak sampai. Kita mayoritas Nahdlatul Ulama meyakini sampai. Bab dalilnya Rasul pernah nancapkan pelepah kurma di kubur. Untuk apa Rasul? Yang dikubur ini sedang diazab. Selagi pelepah kurma ini berair, airnya itu akan berzikir. Pelepah kurma pacak berzikir, apalagi kita ini. Itu satu. Yang kedua, kalau haji pacak dibadalkan. Lah, ngapa kita tidak pacak baca Al-Quran? Lalu pahalanya kita limpahkan kepada almarhumah. Itu. Sedekah seperti itu. WA pacak kita kirim. Itu. Nah ini tentang ketidak satu pendapat seperti ini wajar-wajar saja. Silakan yang mana kita yakini. Nah selama dia di alam kubur dia terus dievaluasi. Maka itu disusun tahlil itu bukan sembarangan. Diambil surat-surat tertentu diawali Al-Fatihah. Apa Al-Fatihah? 7 kalimat pembuka. Inti Al-Quran itu di surat Al-Fatihah. Nah dari inti seluruh Al-Quran itu ada di surat Al-Kahfi dulu ada cetakannya merah. Baconya waliyatalattaf. Asal katanya latifah. Artinya lemah lembut. Kalau ada betene namanya latifah tapi merepet ganti namanya. Tidak cocok namanya tuh. Latifah itu artinya orang yang menguasai Al-Quran jiwanya lemah lembut, bukan gemulai. Kalau gemulai itu anangino kemana? Nah, itu gemulai itu tuh. Lain lagi itu. Lalu kulhu 3 kali, kata Nabi baca kulhu 3 kali sama dengan baca hatam Al-Quran.
Lalu al-falak, ngapo al-falak? Ujung ayatnya tuh Allah minta kita wa min syarri hasidin iza hasad. Allah bengeri minta kita berlindung dari orang yang hasad. Orang yang hasad, orang jat hati. Woi, jangan nian. Pernah dikisahkan uang kaya manggil satu uang miskin, satu uang jat hati. Kata orang kaya nih, kamu minta, aku kasih. Kecekkanlah. Nak minta duit, aku kasih duit. Nak minta emas, aku kasih emas. Nah, itu. Tapi dengan catatan, siapa yang minta pertama, yang kedua kelak, tidak usah minta, dapat 2 kali lipat. Kata yang miskin, aku mah no, dapat baik gayangnya. Kata yang busuk hati, tidak, aku ngecek duluan. Lalang pisak nih kelak, dapat 2 kali lipat. Kecekkanlah, kata. Akhirnya orang yang busuk hati ngomong, aku? Apa? Pecahkan mataku sebelah. Lah, ngapo? Kata yang orang kaya. Tidak, tadi kan ngecek, minta, apa diminta, kasih. Lah iyo, nah ngapo? Mecahkan mata ke sebelah. Yang lanang kelak, 2, mata pecah. Itu orang busuk hati itu. Nyetahan matanya pecah sebuah. Mau kalau sekali minta, yang kedua itu dapat 2 kali lipat. Yang sebelah itu dapat. Nah, itu orang jahat hatinya, dia tahan menderita, yang penting orang lain lebih menderita dari dia. Itu kita berlindung dari situ. Itu. Yang ketiga, anas minal jinnati wanas. Jin itu ada yang baik, ada yang jahat. Yang jahat itu iblis, sifatnya setan. Manusia juga begitu, ada yang baik, ada yang jahat. Zaman tabi'in, Nabi sahabat tabi'in. Ada kisah. Muslim ini berjalan lanang Islam. Oi. Oi. Ditengok, ngapo? Siapa kau? Mana? Jauh kau bilang. Boleh aku ikut? Boleh. Kau siapa? Aku setan. Nama kau setan? Bukan. Memang aku setan. Ya, kenapa ngikut? Ya, berjalan main. Jalan. Zuhur lewat, asar lewat, maghrib tidak semayang, isya tidak semayang, pas subuh tidak semayang. Setan tu pergi. Kemana kata orang Islam tu? Pergi aku. Ngapa? Ya, kau lebih setan dari aku. Maksud kau apa? Ya, kemarin zuhur tidak aku pikir jamak di asar. Tidak juga. Maghrib tidak aku pikir kau jamak di isya. Tidak juga. Subuh tadi lah tidak puluh. Lebih setan kau. Iya, jangan model itu. Kenapa? Kau tahu tak kami diusir dulu? Ngapa? Gara-gara tidak sujud dengan Adam. Itulah kesalahan kami iblis. Itulah satu-satu. Nah, yang kau 5 kali sehari semalam nyengir. Itu cerita dulu. Yang merasa jangan perlu tersinggung. Gitu. Ya. Itu. Jadi ayat-ayat ini terpilih. Lalu Al-Baqarah. Di awal-awal. Zalikal kitab la raiba fi. Allah ingin menegaskan inilah kitabnya. Kalau enggak, selamat hidup ini. Tidak usah ragu-ragu. Hudalil muttaqin. Petunjuk orang bertakwa. Tiap hari Jumat diingatkan ittaqullaha haqqa tuqatih. Ada tak tandanya orang bertakwa? Ada dia surat Al-Baqarah tadi. Apa tandanya? Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Mati ini gaib, kubur tu gaib, akhirat tu gaib. Tapi itu pasti ada. Wa yuqimuna shalah, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, atas rezeki berbagi. Itu. Entar lagi kita raya Idul Kurban, berkurbanlah. Itu. Tidak pacak seorang kita 7 orang dengan 1 ekor sapi. Aku alhamdulillah Pak Ustaz tiap tahun. Itu baru pade. Sapi apa kambing? Tidak kupon baik. Iya. Ngambil jatah. Nah, itu. Jadi ini. Karena sebatas itulah. Kalau kita tidak jujur. Sampurna 12 itu harganya 26. Turunkan ke sepen aja. Sepen itu 16. Gitu. Jadi masih ada selisih 10.000. Nah 10.000 itu kalau tiap hari itu kan ada 300. Sementara kurban kita masih 250. Itu masih selisih. Biasa surya 16, surya 12 misalnya. Itu juga sama 26. Turunkan ke topas 12. Itu. Kamu topas 12 itu 15 harganya. Masih ada selisihnya 10 atau 9.000. Masih bisa 270.000 kalau kita ndak. Nah, kalau urusan kalau ndak banyak hal itu untuk itu. Nah, ini ciri orang beriman. Lalu ayat kursi dimuat di situ. Ngapa ayat kursi ini?
Ayat kursi kalau dibaca setiap sudah sholat, itu jaminan masuk surga, satu aja penghalangnya. Karena kita belum mati. Itu hadis itu. Kalau kita terbiasa sudah sholat, Al-Fatihah, baca ayat kursi. Habis itu nak langsung ilah ya Rabbi boleh. Nak Allahumma la mani'a boleh. Atau dengan zikir-zikir yang lain. Allahumma la mani'a lima ata'ta wa la mu'tiya lima mata. Ada juga yang lain. Silahkan. Nak langsung ilah ya Rabbi Rabbana subhanallah boleh. Silahkan. Tapi jangan tinggalkan ayat kursi. Yang hanya bisa memisahkannya kematian kita itulah. Lalu Al-Baqarah terakhir, lillahi ma fis samawati, milik Allah segala yang di langit, yang di... Nah, ini dikumpulkan oleh ulama terdahulu untuk kita sedekahkan kepada almarhumah. Allahumma ja'al wa usil sawaba ma qara'na minal Qur'anil azim wa mahallalna wa masahbahna, ujungnya khusus ruh almarhumah Hafsah binti Bakri. Karena catatannya tadi di situ. Nah itu. Nah ini tugas kita mengevaluasi. Ada kesalahan. Nyo tidak bisa minta maaf. Kita keluarganya minta maaf. Aku tidak maafkan. Tugas kita tuh bukan minta maaf, memaafkan. Terlepas diminta atau tidak, walaupun tangan kita lengket, kali tidak maafkan, masih juga lah selesai masalahnya. Tidak lemak dengan uang baik. Berarti tidak selesai masalahnya itu. Nah itu bukan masalah salamannya itu. Ini sedang dievaluasi. Maka hal-hal yang lainnya boleh saja sedekah jariyah, bentuknya pakaian almarhumah kita sedekahkan kepada orang lain itu. Terakhir untuk kita yang hadir di sini. Kita ini bakal mati juga. Selama ini kita mungkin lengah tentang bahwa kita ini sedang diuji oleh Allah, sejalan tak konsep dulu dengan saat sekarang. Nah mungkin saatnya kita ini sadar. Ada tanda orang nak mati itu Pak Ustaz? Ada. Apa tandanya? Kullu nafsin zaikatul maut. Tiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita ini masih bernyawa, bakal mati kita nih. Iya, yang lebih tepat lah. Yang lebih tepat, tengok umur. Berapa umur? Lah 60. Lah tinggal 3 tahun lagi. Yang apa? Umur Nabi 63. Iya aku lah 63 Pak Ustaz. Tinggal micit kenom. Betul. Almarhumah 85 dapat tambahan umur. Ya silakan saja. Ada yang belum sampai segitu. Malam tadi kami umur 54. Yang di Pasar Tebet itu umurnya. 54 tahun lah meninggal. Ada yang umur 33 tahun lah meninggal. Ada yang masih belasan tahun meninggal. Tidak ada jaminan kita nih sampai tua tentang itu. Nah selama kita hidup ini, tugas kita menyatukan konsep dengan kenyataan hidup ini. Jangan lagi kita lalaikan sholat. Kalaulah umur di atas 60, jangan lagi sholatnya 17 rakaat. Sama dengan sholat anak SDIT itu tuh. Apa 17 rakaat itu? Isya subuh, lohor, asar, maghrib. Isya 3, 4, asar 4, isya 4, 12. Tambah 3 maghrib, 15. Tambah subuh, 2, 17. Itu sholat anak SDIT. Kita lah di atas 60 itu minimal 29. Cacam. Tidak aliran sesat Pak Ustaz. Tidak. Sebelum zuhur itu ada 4 rakaat. Bikin 2-2. Qabliyah zuhur itu bukan 2 rakaat, tapi 4 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. Sebelum subuh itu ada 2 rakaat. Bahkan ada yang 4 rakaat. Ngapa yang 4 rakaat? Sudah azan subuh, semayang yang 2 rakaat. Sudah tuh semayang lagi 2 rakaat. Memisahkan yang 2 rakaat pertama tadi, qabliyah, bukan sholat qabliyah namanya, sunnah fajar. Yang 2 rakaat lagi, qabliyah subuh. Tapi ada orang memahami bahwa qabliyah subuh itu satu dengan sunnah fajar. Sholat sunat fajar itu nyolah qabliyah subuh. Kami dan enggak Pak Ustaz, nak kami bedakan lantaklah. 2 rakaat sunat fajar, 2 rakaat qabliyah subuh, lajulah. Namanya juga sholat sunat. Ada dalilnya, ada. Tentang sholat sunat fajar itu. Tapi ulama mengatakan sunat fajar itu nyolah qabliyah subuh.
Tapi ada juga hadis tentang qabliyah subuh. Nah macam mana nih? Namanya salat sunat, minimal 2 rakaat yang ditinggalkan. Itu yang sebelum. Yang sesudahnya, 2 sudah zuhur, 2 sudah maghrib, 2 sudah isya. Kalau kelak dicek, coba ditengok kata Tuhan dengan malaikat. Apohan, kata malaikat dengan Tuhan. Solatnya, ditengok oleh malaikat. Iya, banyak bolong-bolong nih. Coba ditengok solat sunatnya banyak tak? Banyak, tampal bolong-bolong tu ya dengan solat sunatnya. Ditengok, cak mana malaikat? Lah, ditempel bagusnya Tuhan. Nah, alhamdulillah, antar ke surga. Ini bahasa sayonyo. Nah, sekarang solat kita bolong-bolong. Ditanya Tuhan, coba dicek solat sunat. Tidak ada Tuhan. Ya biarlah, hanya bolong cak itu. Jadi kemana? Antar ke neraka. Kemana lagi tempat itu? Cuma tua tulang. Kaplingannya itu. Tidak surga, neraka. Nah, ini yang kita khawatirkan. Induk dari segala sesuatu itu solat. Gitu. Haji, kalau tidak pacak, cak mana? Tidak pacak, gugur. Zakat, tidak pacak, cak mana kita nak berzakat? Anak 5, besok lebaran, belas, cuma 2 cupa lagi. Untuk seorang, belum cukup itu tuh. Itu karena 11 canting sekarang itu. Ada yang ngomong 10 canting. Ini baru 2 cupak. Nak bikin lontong 7 beranak itu tidak cukup itu. Misalnya, dah usah berzakat orang zakati kita. Puasa kalau sedang sakit dah usah. Kerjanya mecah batu sebesar-besar drum tu. Dapat sekubit itu 400. Berapa hari? Cuman 2 hari baru terpecah galo. Dah usah kerja yang lain tidak ada lagi, itulah kerja bolehnya tidak puasa karena kerjanya berat. Tapi ganti hari yang lain. Dengan catatan tidak boleh pidyah. Ada orang nelpon, Pak Ustaz, berapa pidyah kini? Ngapo Bu? Iya, berapa kalau bayar pidyah? Ibu umur berapa? Umur 35. Tidak boleh. Pidyah tu kalau sakit tidak pacak sehat lagi. Pidyah bayarnya. Atau dia lapikun. Piring masih basah, ngecek belum makan. Lapikun. Ini. Nah, tidak tahunya sudah makan atau belum. Itu tuh. Baru sembahyang subuh, lah ngambil sembahyang lagi. Nah, apa? Sembahyang zuhur. Ya, belum jam 9, kata-kata. Lah sampailah nih. Itu nah. Namanya pikun. Yang muda itu dah usah bayar pidyah. Amun umur 35, dah boleh bayar pidyah. Harus kodo. Ditanya, berapa hari? Ibu tidak puasa? Sekitar 29. Iya. Sebulan. Martin. Ini kan. Nah, ini ada keringanan. Sholat ini tetap ada keringanannya. Tapi bukan boleh ditinggalkan. Bentuknya kalau tidak tahan tegak, duduk. Itu. Boleh sholat, duduk di kursi. Itu. Walaupun bersintangan, misalnya alat-alat kesehatan itu. Tetap sholat. Dah pacak berwudu. Kita tayamum. Silakan. Asal sholat. Kalau perjalanan lalu, jauh kita boleh jamak. Atau jamak kasar. Tapi jangan ditinggalkan. Saking pentingnya sholat. Nah, macam mana kita fokus dengan diri kita sendiri. Tidak usah ngurus orang lain. Kita benahi 3 hal. Sering saya sebutkan dengan BTP. Apa BTP itu? Pertama, bacaan. Daripada kita membaca hidup orang lain, rezeki orang lain, lebih baik kita membaca diri. Anak lah nikah galau. Habis tanggungan. Cucu itu tugas anak-anak kita. Walaupun kita ada yang jadi PAUD itu. Ngapa? Tempat anak nitipkan anaknya. Itu PAUD itu. Iya. Seorang kerja bak nitip, gitu. Ada yang nitip-nitip nian itu. Anaknya nak belanja terus. Dari paket neknya tu nah. Tahu nek nak tahu. Ntar kata nek. Ambil itu. Betul. Kondisi nak diapakan model itulah. Bentuknya tahan itu kata orang cung kediro. Ini kondisinya. Boleh silahkan itu tuh. Tapi yang harus kita baca nih zaman sekarang ini luar biasa Pak. Akhir-akhir ini dalam minggu-minggu inilah banyak yang saya baca orang yang lah dapat jalur prestasi kuliah tidak pacak kuliah ngapa tidak terbayar dari 25 juta naik 100 naik 200. Jadi kita nih yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Banyak orang yang makan lemah, makan rebung asam nih yang otaknya encer.
Tapi begitu di perguruan tinggi, gimana ngambil duit 100 juta tuh? Lagi heboh sekarang tuh, Mak, tentang modal itu. Ini kondisinya luar biasa. Nah, ini kondisi kita. Baca diri kita. Kalau posisi kita lah tua, naknya tua atau tidak nih, mesti kita sudah agak banyak hal-hal yang positifnya. Jangan selalu berpikir negatif terus itu. Itulah kita galak sakit. Yang kemudian baca memang bacaan yang bermanfaat itu. Jangan balak membaca di WA grup yang ngupot rame-rame, itu tidak usah. Yang kedua, T-nya BT, tontonan. Tontonan kini tuh kadang-kadang tuh nyato, kadang-kadang tuh direkayasa. Kadang-kadang tuh tidak lagi berperi kemanusiaan. Ada orang yang putus lehernya di video, disebarkan luas. Ya Allah. Ada orang yang kecelakaan, bececer otaknya. Satu persatu di video ini. Ini otaknya, guys. Ini. Coba kalau itu darah daging kita. Sama pilu juga gitu. Alangkah tegalaunya. Barang tuh kalau sudah terposting sekali, susah nariknya lagi. Ini akan beredar. Jadi yang tontonan-tontonan yang tidak baik itu tidak usahlah. Ngeri kita sekarang. Akibat tontonannya mudah-mudahan belum ditebak terunjam ini menjelang. Kalau di kota tuh anak SMP tuh tidak lagi manggil apa kawan, anjing. Tunggu anjing. Yang dipanggil ngomong pula, cepet dikit anjing. Dari mana dapat panggilan anjing-anjing nih? Dari tontonan. Ini kondisi kita. Tontonan kita tidak ada yang positif. Dulu ada orang pesta, di belakang tuh rame pula. Apa? Berjudi kuah namanya. Judi kartu. Kini, jangan dikira main HP itu apa-apa. Mahjong rupanya. Subhanallah. Untung sekarang lah tutup. Tidak baca lagi ngirim. Itu kawan yang beligat pala. Apalah. Tidak ada lagi tombol kirim. Pening malah. Nah, iya. Bulan kemarin dirilis. Indonesia ini juara 1 judi online. 81 triliun. Duit hilang. Dari mana? Dari tontonan. Yang ketiga, P, pergaulan. Waholikin nas bihulukin hasan. Bergaullah dengan orang yang baik. Bergaul dengan orang galak ke masjid. Insya Allah kita tebak ke masjid. Belah ke masjid. Ya, aku belum mandi, kata kawan. Petang pagi ngomongnya lagi. Belah ke masjid. Ya, uangmu belum balik. Ngasuh cucung. Kanan. Petang besoknya. Belah ke masjid. Ya, petang pagi merah atau petang pagi kita bawa mangga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa nih? Mangga. Mak ke masjid. Jadi kita kan. Ada mangga baru jadi. Petang lusa kita ke masjid. Mangga. Ya habis kata kita. Ya salah. Tapi kalau kita bergaul dengan orang baik, kita akan baik. Tapi bergaul dengan orang jahat, kalaupun kita tidak jahat, otak-otak jahat, pikiran-pikiran jahat, konsep-konsep jahat itu kan masuk gitu. Tahu kalau dia tuh. Nah, paling tidak ide-ide jahat itu. Nah, ini yang kita ngeri. Mudah-mudahan almarhumah yang Allah titip umur 85 tahun ini luar biasa tuh. Lah umur langka zaman sekarang ini. Kini ini umur kita boleh jadi sampai 85 tapi belum tentu seperti masih kita kecil dulu, masih berpelak. Orang 80-an dulu. Kini ya Allah, 2 minggu yang lalu saya masuk IGD jam 2 malam. Sakit. Harus dirawat, Pak. Jadi sebenarnya rawatlah. Sudah tuh ngecek dewe. Mohon maaf, Pak. Suntik baik, tidak baca dirawat. Ngapo? Tuh, tidak ada kawin kamarnya. Tidak ada lagi kamar rumah sakit sebesar itu. Sakit kebanyak orang sakit. Penyakit makin banyak, alat makin modern. Kini nih ada alat resida, nah kolesterol aku tinggi. Berapa aja ditengok sekarang tuh dalam hitungan detik. Saking kecanggihnya alat, tapi penyakit makin banyak. Ini kita ngeri. Waspadai, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Mohon kita Allah panjangkan umur dan mati husnul khotimah. Saya pikir demikian. Mari kita sudahi dengan berdoa. Ala hazihin niyah wa kullu niyatin sholihah. Khusus selalu almarhumah